Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melisa Cindy Wahyuni dari kelas 4E dengan NIM 6670230151. Nah, dengan hadirnya saya di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai peran politik uang dalam pembentukan relasi politik konstituen dengan studi kasus pemilu legislatif 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran politik uang dalam membentuk relasi parlemen konstituen studi kasus pemilu legislatif 2024. Nah, mengenai latar belakang dari studi kasus tersebut adalah fenomena politik uang dalam pemilu legislatif di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sistematik dan kompleks mengenai berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum dan kampanye anti politik uang telah dilakukan, praktik ini dalam maraknya terjadi dengan pembentukan yang semakin canggih dan terorganisir. Nah, pemilu legislatif 2024 ini menjadi momentum penting untuk mengkaji bagaimana politik uang tidak hanya mempengaruhi proses elektoral tetapi juga membentuk pola relasi jangka panjang antara wakil rakyat dengan konstituennya. Nah, perkembangan teknologi ini juga digital telah menghasilkan metode baru dalam praktik-praktik politik uang seperti transfer dana digital dan penggunaan kriptokurrensi yang semakin sulit dilacak. Nah, selain itu, meningkatkannya biaya politik dan persaingan elektoral yang semakin ketat ini mendorong kandidat untuk mengandalkan politik uang sebagai strategi pemenangan. Nah, fenomena ini juga mencerminkan kegagalan sistem kepartaian dalam menjelaskan fungsi intermediasi politik. Partai politik yang seharusnya menjadi wahana artikulasi kepentingan publik justru terjebak dalam politik transaksional. Nah, dengan itu lemahnya ideologi dan program partai membuat politik uang menjadi cara instan untuk membangun basis dukungannya. Akibat dari ini, relasi parlemen konstituen ini lebih didasarkan pada pertukaran material daripada kesamaan visi politik atau komitmen kebijakan. Nah, sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana pola dan mekanisme politik uang dalam pemilu legislatif 2024 yang membentuk relasi antara parlemen dengan konstituen. Nah, yang kedua ini juga ada bagaimana dampak praktik politik uang terhadap kualitas representasi politik dan akuntabilitas parlemen kepada konstituen pemilu legislatif 2024. Yang keempat itu juga ada bagaimana pengaruh politik uang terhadap pola komunikasi dan interaksi antara parlemen dengan konstituen selama masa jabatan. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana praktik politik uang yang mempengaruhi dan membentuk pola relasi antara anggota parlemen dengan konstituennya dalam konteks pemilu ini. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi bentuk-bentuk politik uang yang menjadi selama proses pemilihan legislatif, mengkaji dampaknya terhadap kualitas representasi politik, serta menganalisis bagaimana praktik tersebut mempengaruhi ekspektasi dan tuntutan konstituen terhadap wakil rakyat yang terpilih. Nah, yang ketiga ini juga ada menyelidiki bagaimana implikasi politik uang terhadap akuntabilitas politik, kinerja legislatif, dan pola komunikasi antara wakil rakyat dengan basis konstituen pasca pemilihan. Berikut manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, yang memiliki manfaat yang signifikan bagi pengembangan pengetahuan dan praktik demokrasi di Indonesia. Nah, secara teoritis, teori ini memperkaya kajian ilmu politik dengan memberikan analisis empiris mengenai bagaimana transaksi material dalam proses elektoral berimplikasi pada kualitas representasi politik pasca pemilu. Hasil penelitian ini dapat menjembatani kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana politik uang tidak hanya mempengaruhi perilaku pemilih pada saat pemungutan suara, tetapi juga membentuk ekspektasi, persepsi, dan pola interaksi jangka panjang antara wakil rakyat dengan konstituennya. Temuan yang dihasilkan ini berpotensi juga memperkuat atau merevisi teori pertukaran politik atau persuasion theory dan teori klientelisme dalam konteks demokrasi elektoral di negara berkembang, sehingga memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika politik transaksional di Indonesia. Dari perspektif praktis, penelitian ini menawarkan manfaat substansial bagi pemangku kepentingan dalam reformasi elektoral dan penguatan demokrasi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari ini. Teori perwakilan politik telah menjadi landasan penting dalam memahami hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Hannah Pitkin dalam karyanya yang fundamental The Concept of Representation membedakan beberapa dimensi perwakilan termasuk perwakilan formal, deskriptif, simbolik, dan substantif. Perwakilan substantif ini menekankan pada tindakan wakil yang bertindak untuk kepentingan yang diwakili. Bukan sekedar berdiri untuk mereka. Susuan Stokes mengembangkan konsep ini dengan menganalisis bagaimana politisi sering beralih dari janji kampanye mendatek representation menjadi kebijakan berbeda setelah terpilihnya policy switching yang berpotensi merusak akuntabilitas demokrasi. Nadia Urbanti memperluas diskurs dengan menekankan perwakilan sebagai proses dialogis berkelanjutan antara wakil dan konstituennya, bukan hanya momen elektoral. Dalam konteks politik uang pada pemilu legislatif 2024, praktik ini tersebut dapat mengklis kualitas perwakilan substantif karena loyalitas wakil rakyat berpotensi beralih dari konstituen kepada pemberi dana. Dengan ini menciptakan distorsi dalam relasi representasi yang seharusnya terpusat pada kepentingan publik. Dengan ini lembaga legislatif merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi dengan pengembangan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dan juga di Indonesia, di DPR sebagai lembaga legislatif distrukturkan dalam sistem multipartai dengan mekanisme proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih memilih langsung calon legislatifnya. Fungsi dari legislasi ini mencakup pembuatan undang-undang yang merespons kebutuhan masyarakat, sementara fungsi dari pengawasan ini menjadi mekanisme checks and balance terhadap eksekutif. Fungsi anggaran ini memberikan kewenangan legislatif untuk menyetujui bagaimana alokasi sumber daya negara. Selanjutnya pembahasan, yang dimana politik uang telah menjadi permasalahan sistematik dalam demokrasi di Indonesia, menciptakan pola hubungan transaksional yang distorsi esensi perwakilan politik demokratis. Dalam konteks pemilu 2024 ini, fenomena ini menjadi semakin kompleks karena beberapa faktor. Yang pertama, berdampak pada ekonomi dari pandemi COVID-19 telah menciptakan kerentanan ekonomi yang membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh politik uang. Yang kedua, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan metode baru dalam praktik politik uang seperti transfer dana digital dan penggunaan cryptocurrency yang semakin sulit dilacak. Yang ketiga, meningkatnya biaya politik dan persaingan elektoral yang semakin ketat mendorong kandidat untuk mengandalkan politik uang sebagai strategi pemenang. Fenomena ini juga mencerminkan kegagalan sistem kepartaian dalam menjalankan fungsi intermediasi politik. Dengan itu, partai politik yang seharusnya menjadi wahana artikulasi kepentingan publik justru terjebak dalam politik transaksional. Dengan itu lemahnya ideologi dan program partai membuat politik uang menjadi cara instan untuk membangun basis dukungannya. Dengan itu akibatnya relasi parlemen konstituen ini lebih didasarkan pada pertukaran material daripada kesamaan visi politik atau komitmen kebijakannya gitu. Dampak politik uang ini terhadap kualitas demokrasi ini sangat signifikan. Praktik ini menciptakan distorsi dalam mekanisme akuntabilitas demokratis karena wakil rakyat cenderung lebih bertanggung jawab kepada penyandang dana kampanye daripada konstituennya. Hal ini berimplikasi pada kualitas kebijakan publik karena proses ini pengambilannya keputusan ini di parlemen lebih dipengaruhi oleh kepentingan di elit ekonomi daripada aspirasi masyarakat yang luas. Di era digital ini transformasi bentuk dampak politik uang menjadi semakin kompleks. Digitalisasi transaksi keuangan dan munculnya platform media sosial telah mengubah cara politik uang dioperasikan. Hal ini menuntut pemahaman baru untuk mengembangkan mekanisme pencegahan dan pengawasan yang lebih efektif, sekaligus untuk merumuskan alternatif model relasi parlemen konstituen yang lebih demokratis dan substantif. Dengan itu menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik politik uang ini tidak hanya mempengaruhi proses pemilihan, tetapi juga membentuk pola relasi jangka panjang antara wakil rakyat dengan konstituennya. Pemahaman ini juga
untuk merumuskan strategi perbaikan sistem, reformasi sistem pemilu, dan juga penguatan pengawasan dana kampanye dan pengembangan program pendidikan politik yang dapat memutus mata rantai ketergantungan pada politik uang. Ya, membahas kesimpulan dan saran. Nah, mengenai pemilu legislatif di tahun 2024 ini, kesimpulannya itu praktik politik uang mempengaruhi hubungan antara anggota parlemen dan konstituen di Indonesia. Nah, mengenai ini, politik uang sebagai masalah sistematik yang menciptakan hubungan transaksional mediasi esensi representasi politik demokratis dan membentuk eksperimentasi di mana konstituen memandang wakil rakyat sebagai patron yang diharapkan memberikan manfaat material langsung. Nah, penelitian ini juga memiliki signifikan penting dalam konteks pemilu 2024 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kontemporer seperti dampak ekonomi pandemi COVID-19, perkembangan teknologi yang digital, memfasilitasi metode baru politik uang, dan meningkatnya biaya politik, dan juga mengidentifikasi bagaimana praktik politik uang mencerminkan kegagalan dalam sistem kepartaian dalam menjalankan fungsi intermediasi politik dan menciptakan distorsi dalam mekanisme akuntabilitas demokratis. Nah, dengan itu rekomendasi yang tepat untuk ini adalah yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem politik dan elektoral di Indonesia untuk memutus mata rantai politik uang yang telah memengkar dalam proses demokrasi, dan juga menekankan bahwa praktik politik uang bukan hanya berdampak saat pemilihan saja, tetapi juga berpengaruh secara jangka panjang terhadap relasi antara anggota parlemen dan konstituen, terutama dalam hal akuntabilitas dan kualitas representasinya, dan juga mencakup penguatan pengawasan terhadap dana kampanye melalui regulasi yang lebih ketat dan mekanisme yang transparan. Nah, dan juga peningkatan peran lembaga pengawas seperti KPU dan Bawaslu serta kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam pendidikan politik. Dan selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya bagaimana reformasi dalam sistem pendanaan politik dan kampanye untuk mengurangi ketergantungan calon legislatif terhadap sponsor ekonomi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik pasca terpilih. Nah, program pendidikan politik bagi ini juga pemilih juga direkomendasi untuk membentuk kesadaran bahwa hubungan antara rakyat dan wakilnya seharusnya dibangun itu dengan berdasarkan komitmen terhadap kepentingan publik, bukan hanya pertukaran material. Itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.